Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan manufaktur produksi sediaan steril. Yang mana anggota kelompok kami yang pertama Anissa Azizah, yang kedua saya sendiri Titi Perda Lendri, yang ketiga Mutiara Chandra Dewi, yang keempat Elma Anggraini, yang kelima Muhammad Ikhwanus Sofah, dan yang terakhir Putri Zahratul Aini. Poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi ini yaitu yang pertama, standar-standar yang digunakan untuk menentukan standar kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril. Kemudian, klasifikasi kamar bersih atau clean rooms menurut CPOB 2018, klasifikasi partikel minimum yang diizinkan baik pada saat non-operasional maupun pada saat operasional untuk masing-masing grade atau kelasnya, kegunaan dari masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril, dalam sterilisasi akhir maupun aseptik teknik, kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya, standar personel dalam kamar bersih secara umum dan untuk masing-masing grade ruang atau kamar bersihnya, dan terakhir standar gowning dalam kamar bersih. Pertama yang akan kami bahas yaitu standar-standar yang digunakan untuk menentukan standar kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril. Standar hygiene perorangan dan kebersihan yang tinggi itu esensial. Kemudian, salah satu kriteria perancangan clean room untuk industri adalah pengembalian modal investasi melalui pencapaian, perbaikan kualitas, dan perolehan hasil produksi atau yield. Studi awal pra-perancangan clean room ditujukan pada batasan parameter kinerja yang mengukur HEPA atau High Efficiency Particulate Air Filter, klasifikasi clean room, pertukaran udara, dan beda tekanan antar ruangan atau pressurization. Kemudian, merancang clean room harus memenuhi dua aspek. Yang pertama, minimum resiko dan optimum biaya. Tahapan perencanaan dimulai dari layout ruangan, sirkulasi orang atau main flow, sirkulasi barang atau goods flow yang dimanifestasikan dalam gambar desain. Konsistensi clean room diuji dengan pengukuran jumlah partikel menggunakan particle counter. Konsistensi clean room bukan menunjukkan clean room sebagai lingkungan steril. Rancangan tata letak clean room dipertimbangkan berdasarkan faktor arus peralatan, personil, dan produk. Pentingnya untuk melibatkan desainer, operator, staf commissioning, pengendali mutu, pemeliharaan, konstruktor, dan perwakilan produksi selama tahap konseptual desain. Selanjutnya, airflow pattern dipilih jenis non-direksional sesuai ketentuan ISO Class 7 dan 8. Schneider sudah berhasil menerapkan kecepatan aliran udara antara 0,35 0,51 ampere 20% bergantung kepada aktivitas dan peralatan dalam clean room. Arah pintu dalam clean room juga perlu disesuaikan dengan arah aliran udaranya. Udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Hal ini untuk mengurangi risiko pindahnya pengotor atau debu kotor dan sebagainya. Pintu yang digunakan adalah yang merupakan pintu ayun. Pintu geser atau sliding tidak diperbolehkan dalam CPOB, dikarenakan pintu geser berpotensi terdapat bagian yang sukar dibersihkan, sehingga ada risiko kontaminasi. Variabel yang penting untuk lingkungan ruang dan jenis kontrol sangat bervariasi. Hal ini sangat penting untuk menentukan parameter kritis dengan jaminan kualitas untuk menetapkan batas untuk suhu, kelembaban, tekanan ruang, dan persyaratan pengendalian lainnya. Temperatur dan kelembaban udara di dalam clean room merupakan parameter kenyamanan kerja. Faktor kritis untuk perancangan clean room adalah kontrol sirkulasi udara per jam atau air change per hour
ACH, dan jumlah partikel yang diuji pada kondisi at rest, yaitu kondisi pengujian setelah seluruh sistem tata udara berjalan dan peralatan laboratorium di dalam clean room sudah terpasang, namun belum beroperasi. ACH memiliki implikasi kritis terhadap desain clean room, terutama apabila terdapat pertimbangan clean lines, ukuran fan, dan biaya energi yang rendah. Poin kedua yang kami bahas yaitu klasifikasi kamar bersih atau clean rooms. Yang pertama kelas A, yaitu zona untuk kegiatan berisiko tinggi. Misalnya pengisian, wadah tutup karet, ampul, dan piol terbuka, dan penyambungan secara septis. Umumnya, kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau LAV atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem laminar mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detik yang merupakan nilai acuannya pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Keadaan laminar yang selalu terjaga dibuktikan dan divalidasi. Aliran udara searah berkecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kotak bersarung tangan. Yang kedua, kelas B yaitu untuk pembuatan dan pengisian secara septis, lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Yang ketiga, kelas C dan D, yaitu area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung risiko lebih rendah. Poin ketiga yang akan kami bahas adalah klasifikasi partikel minimum yang diizinkan baik pada saat non-operasional maupun pada saat operasional untuk masing-masing grade atau kelasnya. Yang pertama, kelas A. Klasifikasi partikulat udara ditentukan oleh batas jumlah partikel dengan ukuran lebih dari sama dengan 5 mikrometer. Jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan pada keadaan operasional maupun non-operasional yaitu partikel berukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer sebanyak 3.520 partikel per meter kubik dan partikel berukuran lebih dari sama dengan 5 mikrometer sebanyak 20 partikel per meter kubik. Yang kedua, kelas B. Jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan pada keadaan operasional yaitu partikel berukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer sebanyak 352.000 partikel per meter kubik dan partikel berukuran lebih dari sama dengan 5 mikrometer sebanyak 2.900 partikel per meter kubik. Sedangkan pada keadaan non-operasional, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yaitu partikel berukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer sebanyak 3.520 partikel per meter kubik dan partikel berukuran lebih dari sama dengan 5 mikrometer sebanyak 29 partikel per meter kubik. Ketiga, kelas C. Jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan pada keadaan operasional yaitu partikel berukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer sebanyak 3.520.000 partikel per meter kubik dan partikel berukuran lebih dari sama dengan 5 mikrometer sebanyak 29.000 partikel per meter kubik. Sedangkan pada keadaan non operasional, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yaitu partikel berukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer sebanyak 352.000 partikel per meter kubik dan partikel berukuran lebih dari sama dengan 5 mikrometer sebanyak 2.900 partikel per meter kubik. Yang terakhir, kelas D. Jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan pada keadaan operasional yaitu tidak ditetapkan baik pada partikel dengan ukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer maupun lebih dari sama dengan 5 mikrometer. Sedangkan pada keadaan non-operasional jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yaitu partikel berukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer sebanyak 3.520.000 partikel per meter kubik dan partikel berukuran lebih dari sama dengan 5 mikrometer sebanyak 29.000 partikel per meter kubik. Poin keempat, yaitu kegunaan dari masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril atau sterilisasi akhir maupun aseptik teknik. Sterilisasi akhir yaitu kelas A, pengisian produk bila ada risiko di luar kebiasaan. Kemudian kelas C, pembuatan larutan bila ada risiko dari luar kebiasaan serta pengisian produk. Seperti pengisian produk yang akan disterilisasi akhir, produk yang secara aktif mengandung pertumbuhan mikroba atau yang harus didiamkan selama beberapa saat sebelum sterilisasi.
atau produk yang terpaksa diproses dalam tangki tidak tertutup. Kemudian, kelas D, pembuatan larutan dan penyiapan komponen untuk proses pengisian selanjutnya, seperti penyiapan komponen dan sebagian besar produk yang memungkinkan untuk disaring dan disterilisasi. Selanjutnya, teknik aseptik. Pada kelas A, bila ada resiko terhadap produk yang di luar kebiasaan, yaitu karena cemaran dari lingkungan, seperti pengisian berjalan, lambat, wadah berleher lebar atau terpaksa terpapar lebih dari beberapa detik sebelum ditutup. Pengisian dilakukan di zona kelas A dengan latar belakang minimal kelas C. Selain itu, proses pembuatan larutan yang akan disterilisasi secara pembuatan dan pengisian aseptis dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Transfer wadah setengah tertutup yang akan digunakan dalam proses beku kering, fresh drying, sebelum proses penutupan dengan stopper selesai. Dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, dan emulsi dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Jika produk tidak terpapar dan tidak akan disaring. Selanjutnya kelas B, transfer wadah dalam nampan, transfer tertutup yang akan digunakan dalam proses beku kering, press drying, sebelum proses penutupan dengan stopper selesai. Selanjutnya kelas C, pembuatan larutan yang akan disaring, pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, dan emulsi, pembuatan larutan yang akan disterilisasi secara filtrasi. Dan kelas D, penanganan komponen setelah pencucian. Pada poin kelima, yaitu kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Pasokan udara yang disaring hendaklah dapat menjaga perbedaan tekanan positif dan aliran udara ke area sekelilingnya dengan berkelas kebersihan lebih rendah pada seluruh kondisi atau operasional dan dapat membilas area tersebut dengan efektif. Ruang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda hendaklah mempunyai perbedaan tekanan berkisar 10-15 Pascal atau nilai acuan. Diperlukan perhatian khusus untuk perlindungan kepada zona yang mempunyai risiko yang tinggi, yaitu daerah yang udaranya berhubungan langsung dengan produk dan komponen yang telah dibersihkan, yang akan bersentuhan dengan produk, pasokan udara, dan perbedaan tekanan mungkin memerlukan modifikasi bila diperlukan untuk menahan beberapa bahan. Misalnya bahan yang bersifat patogenis, bertoksisitas tinggi, radioaktif, atau bahan produk berupa virus atau berupa bakteri hidup. Selanjutnya, yaitu poin ke-6, standar personel dalam kamar bersih secara umum dan untuk masing-masing grade ruang atau kamar bersih. Secara umum, yang pertama, personel dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran biologis terhadap produk. Selanjutnya, yang kedua, mendapat pelatihan teratur dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril yang benar, termasuk mengenai higien dan pengetahuan dasar mikrobiologi. Kemudian, personel yang terlibat dalam pembuatan produk steril diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran cemaran yang tidak normal jumlah dan jenisnya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan. Nah, untuk grade ruang, yang pertama,
pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti. Pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Selanjutnya, untuk tiap personel yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril, yang mana disterilkan atau disanitasi dengan memadai. Kemudian disediakan untuk tiap sesi kerja. Selanjutnya, sarung tangan secara rutin didisinfeksi selama bekerja. Masker dan sarung tangan diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. Selanjutnya, arloji, kosmetika, dan perhiasan tidak dipakai di area bersih. Kemudian, personil yang memasuki area bersih atau area steril mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Yang terakhir, pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Nyaman dipakai dan agak longgar untuk mengurangi gesekan. Pakaian ini hanya boleh dipakai di area bersih atau area steril yang relevan. Selanjutnya, yaitu poin yang terakhir, yaitu poin ke-7 tentang standar gowning dalam kamar bersih. Grade kamar bersih kelas A dan B. Penutup kepala menutupi seluruh rambut serta janggut dan kumis. Penutup kepala diselipkan ke dalam leher baju. Penutup muka dipakai untuk mencegah penyebaran percikan. Kemudian, mengenakan model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat dan memiliki leher tinggi. Kemudian, memakai sarung tangan plastik atau karet steril yang bebas serbuk dan penutup kaki steril atau didisinfeksi. Ujung celana diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Pakaian pelindung tidak melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Selanjutnya, pada kelas C, rambut, janggut, dan kumis ditutup, mengenakan pakaian model terusan atau model celana baju, yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat, memiliki leher tinggi, dan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai. Pakaian kerja tidak melepaskan serat atau bahan partikulat. Kemudian, kelas D, rambut dan janggut ditutup, mengenakan pakaian pelindung reguler, sepatu yang sesuai atau penutup sepatu. Kemudian, perlu diambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindarkan kontaminasi yang berasal dari bagian luar area bersih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga
video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.